Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nugroho Tegar Maulana dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer angkatan tahun 2019. Oke, berjumpa kembali kawan-kawan. Dalam video saya kali ini saya akan berbagi ilmu sedikit tentang bagaimana cara konfigurasi VLAN dengan switch, router beserta access point. Nah, di sini sudah ada studi kasusnya, yaitu studi kasus pada gedung jurusan Teknik Elektro di Fakultas Teknik UNES. Terdapat kebutuhan sebagai berikut. Dibutuhkan VLAN untuk kebutuhan kapasitas maksimal sebagai berikut. 1. Administrasi jurusan, yang terdiri dari satu ruang 8 PC. Yang kedua, ruang dosen berjumlah 3 ruang, masing-masing ada 10 PC. Yang ketiga, ada ruang kelas yang terdiri dari 4 ruang, masing-masing 40 PC, dan menggunakan satu access point atau wireless di tiap ruangnya. Kemudian yang keempat, ada lab komputer yang terdiri dari 2 ruang, yang masing-masing berjumlah 40 PC. Kemudian yang kelima, ruang seminar yang terdiri dari 1 ruang, yang memiliki 100 PC, dan menggunakan 3 access point atau wireless. Nah, saya sudah mengalokasikan jumlah kebutuhannya berdasarkan studi kasus ini, yaitu router yang akan saya gunakan sebanyak 1, manage switch jumlah 3, bisa lah ya teman-teman. Terus unmanaged switch berjumlah 10, lalu access point berjumlah 7. Oke. Nah, kira-kira topologinya seperti ini. Ya, hasil akhirnya saya perlihatkan dulu. Mungkin seperti ini. Coba kita cek kalau kita sambungkan isinya. Kita sambungkan ke ruang seminar ini. Coba. Ini ruang seminar, IP-nya ini. Kita coba sambungkan. Kita tunggu. Nah, walaupun request timeout seperti ini tandanya, walaupun request timeout, tandanya konfigurasi VLAN berhasil. Walaupun request timeout. Itu menurut pengetahuan saya begitu. Kalau mungkin teman-teman ada pendapatnya berbeda, bisa silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Ya, kita pertama-tama buat topologinya terlebih dahulu seperti ini. Bukan salah. Ya, seperti ini. Kita buat topologi seperti ini. Kalau saya buat dari awal, maka durasi videonya akan panjang, maka saya mulai dari selesai konfigurasi topologi jaringan. Nah, cara pertama yaitu kita konfigurasi dari routernya terlebih dahulu. Kita akan membuat jalan dari VLAN itu sendiri menuju manage switch, lalu menuju unmanaged switch. Kita buat. Pertama-tama kita hidupkan dulu jalurnya seperti ini. Saya lebih senang kalau untuk menghidupkan jalur seperti ini, saya lebih senang memakai config. Kalau menyeting jalurnya, saya lebih senang menggunakan CLI begitu. Oke, sudah itu. Lalu kita konfigurasikan. Konfigurasinya seperti ini. Kalau di CLI. INT FA 0 titik salah, maksud saya kita konfigurasi ke jalur ini terlebih dahulu. Jalur ini menggunakan FA 1/0, berarti
Berarti ada sedikit kesalahan. Berarti ini 1.2. Salah. Titik 2. Nah, seperti ini maksudnya apa? Ini kan fast ethernetnya dari router. 2 ini nama filenya. Ya, kalau nama filenya 5, ya tinggal nanti ganti 5. Kalau filenya 6, nanti tinggal ganti 6. Lalu yang kedua, encapsulation. Ini gunanya untuk membuat sub interface yang akan digunakan file nanti. .1 key 2. Ini juga sama. 2 itu nama filenya. Bisa diganti kalau nama filenya 5 ya. .1 key 5 seperti itu. Lalu masukkan IP address untuk sebagai default gateway-nya. Karena saya sudah alokasikan di sini, setiap ruangan atau setiap LAN saya alokasikan ada IP-nya, maka saya ambil dari situ. D2, D1, 255. Oke, mau shutdown. Exit. Seperti itu. Kalau seperti ini, maka sudah terkonfigurasi untuk yang jalur ke VLAN 2 dari router. Oke, selanjutnya ya seperti itu. 5, 6, 7 juga seperti itu. Begitu halnya yang lain. Mungkin saya akan percepat videonya saat mengedit atau saya skip juga bisa. Saya akan mengkonfigurasi dulu jalan dari router untuk menuju setiap masing-masing VLAN ini. Oke. Ya, kira-kira seperti ini konfigurasinya. Sudah aktif semua ya. Lalu langkah kedua yaitu kita mengkonfigurasi dari manage switch. Kita bisa dilihat di sini ada 3, yaitu ini yang pertama ini maksudnya, yang kedua, atau ini yang ketiga. Kita mulai dari yang sini dulu. Nah, ini kita konfigurasinya lewat CLI. Konfigurasinya seperti ini. Enable, RT, lalu dimulai dari jalur yang berhubungan langsung dengan router. Kita jadikan itu sebagai mode terang.
artinya ini satu. Lalu seperti ini kalau kita mau menjadikan mode terang, switch port mode terang. Nah, seperti ini dia akan berubah. Kemudian baru kita setting ke daerah masing-masing flan. Seperti ini. Kalau di flan 2 berarti F yang menyambungkan tadi jalannya FA02. Nah, benar. Kita konfigurasi sekarang. Nah, seperti ini. Lalu kita jadikan switch port mode akses. Kita jadikan mode akses. Kemudian kita buat akses flannya. Kita buat nama flannya. Karena itu flan 2, maka akses flan 2. Seperti ini. Sip. Seperti itu. Mudah kan? Lalu juga sama seperti yang lain. Maka kalau saya konfigurasi, mungkin saya percepat videonya ya. Ya, kurang lebih seperti ini bagian manage switch yang sini. Kita bisa lihat flannya yang asalnya satu berubah menjadi masing-masing flan yang telah kita buat. Contohnya kalau fast Ethernet 02 flannya berubah menjadi 2 dan lain-lain. Sekarang kita akan konfigurasi sebelah sini. Caranya sama seperti yang manage switch yang ini. Kita harus tahu fast Ethernet yang mana yang menyambung ke unmanaged switch. Kalau di sini yang tersambung adalah 9, 10, 11, 12. Oke. Ya, kira-kira seperti itu konfigurasinya jika kita lihat berubah flannya yang asalnya tadi satu berubah menjadi yang seperti kita buat tadi. Lalu saya akan mengkonfigurasi manage switch bagian sini. Caranya juga sama seperti tadi. Langsung saja kita konfigurasi. Ya, kurang lebih seperti itu konfigurasinya. Bisa kita lihat sudah berubah. Oke, cara selanjutnya kalau kita telah
mengkonfigurasi manage switch, ya kita atur PC-nya terlebih dahulu. Kita cek. Nah, ini saya tadi sudah memasukkan IP address, subnet mask, dan default gateway. Jadi tidak akan lama durasi video nanti ya. Sudah. Sudah. Ya, kurang lebihnya sudah semua terkonfigurasi. Semua PC sudah terkonfigurasi. Sekarang kita akan melakukan simulasi untuk mengetahui apakah konfigurasi dari router dan switch sudah terhubung. Kita akan melakukan konfigurasi. Caranya ada dua. Yang pertama lewat add simple PDU, yang kedua lewat command prompt dari sini. Saya jujur lebih suka dari command prompt. Kita coba. Saya akan mengkoneksikan ke PC sebelah sini, VLAN 3. IP address-nya 3.3, oke. Kita hubungkan. Kita tunggu. Nah, ini bisa dikatakan berhasil ya. Kalau tidak percaya, kita dari sini kita simulasikan dari add symbol PDU, kita sambungkan ke sini. Kita percepat, jadi tidak akan banyak waktu. Ya, bisa dilihat di sini bahwa hubungan antar PC dari konfigurasi router dan juga switch berhasil. Kalau kita sudah mengetahui bahwa sambungan PC antar PC dari konfigurasi router beserta switch telah berhasil, maka selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan access point dan juga PC-nya. Ya, seperti kita tahu, access point itu berbentuk wireless atau tanpa kabel. Makanya harus kita konfigurasi terlebih dahulu. Mohon maaf, tadi ada kendala tadi sebentar. Mari kita lanjutkan kembali konfigurasi kita. Nah, cara selanjutnya tadi konfigurasi access point. Caranya adalah kita masuk ke menu config, kita masuk ke port 1. Nah, kita ubah SSID serta authentication-nya. SSID ini adalah nama dari nanti access point-nya, kita namai dengan, kalau ini ruang seminar, kita namai dengan seminar 1. Lalu authentication-nya ubah ke WPA2 PSK passphrase. Kita isi dengan seminar 1 juga biar memudahkan. Ya, seperti ini. Kita bisa close. Itu pun juga yang lain. Ini kita ubah menjadi seminar 2. Masuknya juga seminar 2. Itu pun juga dengan ini kita ubah SSID menjadi seminar 3. Ini juga kita isi dengan seminar 3. Yang sebelah sini juga, karena ini ruang kelas, maka kita namakan dengan
kelas 1. Ngomong-ngomong tentang WPA2 PSK ini, passwordnya ini itu berada, hurufnya itu harus di antara 8 sampai, bentar saya lupa. Nah, harus berada di antara 8 sampai 63 karakter. Maka tidak bisa kalau seperti ini. Mau nggak mau kita seperti ini, kelas 001 passwordnya. Untuk ini seperti ini. Untuk menjaga yang ini, menamakan kelas 2. Lalu ini kita tekan 002. Untuk menjaga dengan yang ini. Kita isi ini dengan kelas 003. Untuk menjaga yang ini. Nah, sebentar. Nah, jika seperti ini, maka ketika kita sudah mengkonfigurasi access point, maka kita konfigurasi dari PC-nya dulu sehingga terhubung dengan access point itu. Caranya pertama-tama kita matikan PC ini terlebih dahulu. Lalu kita lepas modul ini. Lalu kita pilih ini, modul WMP300N, kita pasangkan. Lalu kita nyalakan kembali. Kita masuk ke dalam meja wireless. Nah, ini tulisannya no accession with access point, berarti tandanya ini belum terhubung dengan access point. Nah, kalau jika belum muncul daftarnya, kita refresh. Kalau ini sudah muncul gambarnya, kita pilih access point yang akan kita hubungkan ke PC-nya. Kalau ini saya hubungkan ke seminar 1, kita konekkan. Nah, ini kita isi dengan password tadi yang kita sudah masukkan ke access point tadi. Tapi passwordnya kalau tidak salah itu seminar 1 juga. Kita connect. Nah, kalau sudah connect antara PC dengan access point, maka akan berubah menjadi seperti ini. Lalu kita konfigurasi IP-nya, kita ubah ini menjadi static, karena di DHCP kita akan diberikan IP address acak. Kita ubah menjadi static. Kita masukkan IP yang kita inginkan beserta gateway-nya. Kita tadi sudah menyeting gateway-nya juga, yaitu 192.168.81. Oke. Begitupun juga dengan PC-PC yang lain. Mungkin saya akan percepat pada bagian ini, dan saya akan hubungkan beberapa saja karena untuk simulasi juga ya. Saya akan hubungkan beberapa saja. Oke.
Ya, kalau sudah semua PC dikonfigurasi atau dihubungkan dengan access point, maka langkah selanjutnya kita masuk ke uji simulasi. Ya, seperti saya bilang tadi, uji simulasi ada dua, yaitu melalui command prompt yang ada di PC, ini ya, dan juga melalui HTML PTO. Ya, pertama-tama kita akan melalui command prompt terlebih dahulu. Kita coba hubungkan PC dari ruang administrasi jurusan menuju ke ruang seminar. Contohnya seperti ini, kita hubungkan. Nah, kalau seperti ini tandanya konfigurasi atau hubungan antar PC saling terkoneksi. Jadi, VLAN bisa dikatakan sukses. Lalu kita akan buktikan melalui HTML PTO. Seperti ini. Kita percepat saja. Ya, kita tunggu. Oke, successful. Berarti antara PC di VLAN 2 dengan PC di ruang seminar atau VLAN 8 juga saling terkoneksi, sama seperti tadi di command prompt. Ya, coba kita simulasi yang sambungan banyak. Ya, karena ini failed, kita coba ulang. Kita coba ulang dari awal. Nah, successful. Berarti karena ketiga ini successful, maka bisa dikatakan bahwa konfigurasi flight ini berhasil. Ya. Ya, sekian dulu ilmu yang bisa saya bagikan, dan video ini juga ditujukan untuk tugas mata kuliah atau tugas pengganti ujian tengah semester dari praktik manajemen jaringan komunikasi. Oke. Nah, segitu dulu video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada perbedaan pendapat dari teman-teman semua bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Soalnya bisa biar kita bisa sama-sama sharing lah, biar kita bisa sama-sama belajar juga tentang konfigurasi VLAN ini. Oke, segitu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.